Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Ananda Dwi Anindita di channel YouTubeku. Jadi kali ini kita mau bikin gantungan tempat buat wadah essential oil. Nah, dimana kita tahu kalau kita biasanya sering bawa essential oil kita. Nah itu kan dia kemasannya kaca tuh, kita kan takutnya pecah. Nah itu bisa kita pakai ini. Jadi nanti gini, kita buka. Nah ininya kesangkut di atas gini. Nah ini bisa kita taruh. Nih essential oil buat kita bawa-bawa. Terus nanti ini kita tutup ini. Nah ini nanti bisa mau dikalungin bisa. Ini atau buat gantungan kunci di tas juga bisa. Ini terus dicantolin di tas gitu, kita ikat itu juga bisa, atau cuman ditaruh gini aja juga bisa. Ini lucu banget, bisa kita jual juga. Ini cuman butuh bikinnya tuh cepet banget, nggak nyampe 1 jam. Terus benangnya juga cuman butuh sedikit. Nah buat tutorialnya nanti kita lihat ya sama-sama sambil praktek juga. Ini gampang banget pokoknya. Lucu kan? Nah buat bikin holder essential oil ini kita pakai benang katun 2 warna, ini ukurannya DG. Lalu pakai jarumnya, hooknya yang ukuran 4,5 mm. Nah pertama-tama kita bikin magic ring. Kalau belum bisa bikin magic ring, di sini kita bisa ganti dengan bikin 4 rantai lalu kita satuin menjadi lingkaran. Ini cara bikin magic ring. Benang digulung di 2 jari, lalu dikaitkan ke benang yang panjang. Nah setelah membuat magic ring, kita buat rantai 1 kali. Selanjutnya kita membuat tusuk half double crochet. Jadi kita kaitkan benang, lalu kita cantolkan dan keluarkan bersama-sama. Kita membuat sebanyak 11 half double crochet. Jadi 11 half double crochet ini nanti sebagai alas dari holder essential oil ini. Kalau di sini yang saya buat contoh adalah botol yang kecil yang ukuran 5 ml. Kalau mau membuat yang lebih besar, contohnya untuk yang tempat yang 10 ml atau untuk tempat yang lebih kecil, tinggal nanti alasnya ini bisa dikurangi atau ditambahkan. Nah, setelah jadi 11 tusuk half double crochet, di sini kita tarik magic ring tadi sehingga membentuk sebuah lingkaran. Selanjutnya kita lakukan tusuk slip stitch di atas half double crochet pertama kita tadi. Selanjutnya kita lakukan 1 kali rantai. Nah di sini kita melakukan half double crochet tapi hanya di tusuk yang belakang ini, jadi kita sebutnya back loop half double crochet. Jadi cuman di lubang yang belakang. Kok umumnya kita masukkan ke dua-duanya, ini cuman yang sisi belakang aja. Nah gitu, sehingga nanti akan membentuk lingkaran ke atas, jadi naik. Ini kita udah mulai membuat dindingnya. Lakukan back loop half double crochet.
sama seperti bawahnya tadi, karena alasnya jumlahnya 11. Nah, kita buat ini sebanyak 11 kali back loop HDC atau back loop half double crochet. Kita lanjutkan sampai paling ujung. Setelah selesai 11 back loop HDC, kita lakukan slip stitch. Lalu kita rantai 1 kali. Nah, ini nanti sebelum kita naik, mumpung masih mudah, kita harus sembunyiin dulu benang yang sisa magic loop tadi. Kita cantol-cantolin ke tusuk sekelilingnya. Jadi nanti yang bakal jadi sisi dalam tuh yang ini. Nah, nanti kita gunting dulu supaya nanti waktu udah jadi nggak susah buat ngerapiin tali-tali yang masih berserabut itu. Nah, kita lakukan 1 kali rantai, dan nah selanjutnya ini kita bikin half double crochet seperti biasa, mengintari yang tadi kita udah bikin. Jadi kita bikin 11 tusuk lagi. Ini proses membuatnya itu sangat cepat, dan benang yang dibutuhkan juga cukup sedikit. Jadi cocok banget buat peluang bisnis kalau teman-teman mau coba jualan ini. Lanjutkan membuatnya sampai 11 kali. Lalu kita slip stitch di yang tusuk paling awal tadi. Nah, pola ini kita ulang ke atas sama half double crochet di semua tusuknya sebanyak 11 kali, berarti nanti mengintar. Nah, ini bisa kita sesuaikan mau setinggi apa nanti kita bikinnya. Nah, ini kita udah sampai paling ujung, kita hitung udah ada 11 tusuk half double crochet. Selanjutnya kita lakukan slip stitch di tusuk paling pertama tadi. Lanjut lagi, kita 1 kali chain atau rantai, lalu half double crochet lagi.
Kita udah baris keempat dari permukaan dari alasnya. Double crochet lagi sampai hitungan 11. Lalu ini udah ke 11, lalu kita slip stitch. Udah keempat. Nah, ini aku cuman bikin 5 baris, jadi ini baris terakhir. Chain 1. Lalu half double crochet lagi. Kalau mamanya teman-teman mau bikin ini buat tempat korek api, mungkin bisa lebih tinggi lagi. Atau mungkin kalau essential oilnya itu yang ukuran 10 mili, bisa ditambah 1 baris lagi. Ini udah paling terakhir, lalu kita lakukan slip stitch. Dan habis itu kita bisa coba dulu di essential oil yang kita taruh di situ. Nah, di sini aku bikin tutupnya ini masih di luar karena biar meskipun di kemasan kita tetap bisa buka si tutupnya itu tadi. Sini. Lalu kita membuat rantai. Di sini aku bikin 80 rantai. Nah, nanti bisa disesuaikan panjangnya tergantung selera. Mau panjang atau pendek. Kalau pendek mungkin buat gantungan kunci bisa dibikin pendek aja. Mau dibikin kalung bisa dibikin panjang, kayak aku bikin 80 rantai. Nah, aku cepetin aja. Jadi di sini udah 80 rantai. Lalu aku gabungin ke sisi sampingnya. Kita pastikan kalau itu tuh sejajar. Oh, gabunginnya nanti. Jadi kita bikin tutupnya dulu supaya bisa dicantolinnya nanti. Nah, untuk tutup dari si jamur ini nanti kita juga bikin magic ring. Lalu 1 kali rantai atau chain 1. Selanjutnya kita bikin half double crochet lagi. Nah, di baris pertama ini kita bikin sebanyak 6 half double crochet. Kalau kira-kira teman-teman masih susah bikin magic ringnya, bisa diganti dengan tadi di awal kita bikin rantai 4, lalu kita gabungin buat bentuk lingkaran gitu. Di sini selanjutnya bikin ini tadi half double crochet sebanyak 6. Udah 6, lalu kita kencengin magic ringnya, lalu kita lakukan slip stitch di tusuk paling pertama. Nah, selanjutnya kita bikin rantai 1 kali, lalu kita membuat 2 half double crochet di dalam 1 lubang. Jadi masing-masing lubang ini kita isi dengan 2 half double crochet. Jadi nanti di akhir
baris kita punya 12 tusuk half double crochet dalam satu lingkaran. Nah, ini kita udah sampai ujung, lalu kita lakukan slip stitch. Lalu kita rantai 1 kali. Nah, di sini nanti kita lakukan tadi kan kita udah 1 half double crochet. Nah, ini nanti di lubang selanjutnya kita lakukan 2 half double crochet dalam satu lubang. Ini 1 half double crochet, lalu 2 half double crochet. Nah, itu diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir kita punya 18 tusuk. Kita ulang terus sampai paling ujung. Nah, ini yang paling terakhir. Kita akhiri dengan tusuk yang 2 half double crochet dalam satu lubang, lalu kita lakukan slip stitch. Nah, untuk baris selanjutnya kita rantai 1 kali. Nah, mulai dari baris ini kita sudah tidak melakukan increase atau penambahan. Di sini kita hanya melakukan 1 half double crochet untuk masing-masing lubang. Ini diulang untuk semua lubang, cuman 1 half double crochet. Kita lanjutkan terus. Jadi nanti ini total ada 18 half double crochet. Nah, ini udah yang di akhir dari baris ini, lalu kita slip stitch. Rantai 1 kali, kita ulangi sama seperti baris di bawahnya, yaitu 1 half double crochet untuk masing-masing lubang. Ini tadi baris ini.
tusuk terakhir half double crochet, lalu kita slip stitch. Nah, ini sudah cukup, lalu kita tutup. Nah, ini untuk sisa benangnya kita sembunyiin. Kita potong. Nah, di sini boleh kita hias dulu untuk bagian topinya. Nanti kita satukan dengan bagian bawahnya. Nah, di sini kita butuh jarum tapestry atau jarum untuk menyulam. Ini kita gunakan untuk membuat motif di bagian tutupnya. Di sini opsional, boleh mau dihias atau enggak, silahkan. Ini biar nggak kelihatan polos aja, kita hias asal aja, nggak usah terlalu berteori. Cuman asal nusuk-nusuk aja aku. Jadi untuk masing-masing ini bercaknya yang aku buat hiasan ini aku ulang 2 kali supaya kelihatan. Jadi 2 kali tusuk. Karena aku tadi terlalu kenceng ikatnya, jadi ketarik yang sebelah atasnya. Kita kencengin lagi. Kita bikin beberapa spot. Nah, ini kalau sekiranya udah cukup, sini masih ada yang kosong, kita tambahin lagi dikit lagi. Sini tambah dikit lagi. Lalu di sisi atas
udah cukup, lalu kita simpul jadi satu sama yang tadi paling awal. Kita matikan dulu jahitannya sebelumnya. Kita ikatkan di yang tadi jahitan awal. Ini opsional, boleh ya boleh enggak, cuman aku biar sekalian aja aku potong sisa benangnya. Nah, udah jadi deh untuk bagian tutupnya. Nah, di sini lalu kita satukan dengan holdernya, dengan yang bawahnya tadi itu. Sini kita kira-kira aja ya untuk posisinya mau di mana. Yang penting cocok aja, simetris kanan dan kiri. Nah, ini dia. Udah jadi. Lalu yang tadi, yang sisi yang kalungnya tadi yang belum terpasang, kita pasin sejajar dengan yang buatan kita yang awal. Nah, di sini monggo mau pakai apa, aku sih di sini aku ikat aja, nggak pakai tusuk apa-apa. Dikencangkan. Lalu sisa benangnya kita selip-selipin. Jadi deh. Nah, ini udah bisa untuk dipakai. Gini dia bentuknya. Silahkan kalau mau teman-teman bikin tinggal berkreasi aja, warnanya diganti atau mau dipanjangin atau mau dipendekin, tingginya holdernya, monggo. Ini kita coba bawa buat essential oilnya. Di sini aku pakai yang mereknya Nares. Sama aja botolnya, sama yang Living juga sama ukurannya. Nah, udah pas ya. Nah, ini dia penampakannya. Aku bikin dua, warnanya sama, yang satu aku hias atasnya, yang satu enggak. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, dan terima kasih buat yang udah subscribe channel YouTube aku.